Organisas, saya Yin Solihin dan didampingi Ibu Meli Anggraini. Kali ini podcast pertama kita di SMK Negeri 1 Subang. Kita akan membahas tuntas seputar PPDB di lingkungan SMK Negeri 1 Subang. Jadi, Bu Mel nih ya, kita sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, baik itu secara langsung, ada juga melalui platform media sosial, baik itu kanal Instagram, kanal YouTube, dan media sosial yang lainnya terkait dengan PPDB SMK Negeri 1 Subang nih. Kemana dulu ya? Ke Bapak dulu aja deh, Pak. Ke Bapak dulu. Oke, sebelum saya membuka pertanyaan, mungkin netines ya dibilangnya ya? Netizenesas. Ini yang selalu kepo, Pak. Ya, Yang kalau selalu anak-anak kepo. bilangnya netines, ada netizenesas katanya selalu kepo. Sekarang di sini sudah hadir Bapak Kepala Sekolah, Bapak Deden Suryanto MPD, sudah berada di depan saya juga bersama Pak Aca. Beliau adalah Ketua PPDB di tahun 2024. Mengenai PPDB, Pak, kalau bahas mungkin sudah sering kita bahas ya, Pak, bahwa PPDB itu adalah ranah yang sangat seksi gitu ya, Pak. Mungkin sebelum ke PPDB itu apa sih dan bagaimana gitu, kita lebih ke sounding dulu sekolah kita ya, Pak. Baik. Kenapa NESAS sih, Pak, kalau kata anak-anak? Kenapa NESAS? Kenapa harus SMK 1? Ya, terima kasih Bu Mary dan Pak Iin. Halo Sobat Netines. Ya, netizen Nesas yang luar biasa. Selamat bergabung di podcast SMK Negeri 1 Subang. Pertanyaan ini menggelitik juga satu hal yang menjadi renungan ya. Apalagi setelah masing-masing jurusan itu publikasi di media sosial sangat luar biasa. Ya, kenapa harus NESAS? Nah, barangkali ini saya coba kuatkan lagi ya bahwa kenapa lulusan SMP, MTS dan sederajat itu harus memilih NESAS gitu ya. Negeri 1 Subang. Karena tagline kita itu adalah keren. Ya, ceren itu disebutnya dengan keren. Ya, kenapa NESAS itu keren gitu ya? Karena guru-gurunya juga keren gitu kan. Pasti dong. Iya, gitu kan. Siswanya juga keren gitu kan. Apalagi kepala sekolahnya juga pasti keren. Bagus. Sounding terus, Pak. Iya. Maksudnya gini, keren itu kan ceren, CEREN itu adalah tagline kita dan itu merupakan sebuah impian dari sekolah kita. Di mana sekolah kita ingin menjadi lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan latihan kepada anak-anaknya dengan tagline-nya atau modelnya ceren gitu ya. Apa yang dilakukan di SMK Negeri 1 Subang adalah karakter building. C itu karakter building. Nah, terkait dengan karakter building bagaimana? Adalah kita menciptakan anak-anak yang berkarakter building sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi gitu ya. Mulai dari bayangannya begini. Sejak anak masuk atau datang ke SMK Negeri 1 Subang, kita sudah welcome, sudah sambut dengan Bapak Ibu guru yang tersenyum, kemudian menyatakan selamat datang gitu ya, apalagi kita menyampaikan assalamualaikum dan seterusnya. Itu adalah bagian dari budaya kita. Dan disiplin di situ adalah selain kita menyambut juga di situ ada istilahnya disiplinnya. Kan anak-anak kalau datang ke sekolah disambut oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di pintu gerbang, malu tidak kalau datangnya terlambat? Malu ya. Pasti malu kan? Itu sebenarnya gitu kan. Nah, di situ yang kita ciptakan sehingga jam 6.50 anak-anak sudah datang masuk ke gerbang sekolah kita dan kita langsung tutup. Itu bagian dari karakter building. Kemudian setelah masuk jam 6.50 kan anak-anak itu terfokus kepada program yang kita lakukan Pak Aca ya. Apa itu? Kebersihan lingkungan. Kapling, Pak ya. Kapling, betul. Kita 1,8 hektar kan cukup lumayan luas. Tapi cara kita hanya ada 7 orang. Sehingga kebersihan di sekolah kita itu menjadi tanggung jawab semuanya. Dan anak kita libatkan. Bagian dari juga dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa itu ada beribadah kepada Tuhan, manusia, dan juga alam sekitarnya kan gitu ya. Itu bagiannya. Sehingga pukul 7 itu sekolah kita pasti sudah bersih gitu kan. Nah, setelah itu nanti ada, kalau kelas 10 kan ada pendidikan karakter dan bela negara, kemudian gitu ya. Kemudian kita juga menganut Islamic School Culture, di mana ISC itu kan bagian dari kehidupan yang ada di
sekolah kita gitu ya, di mana literasi membaca Quran itu biasa kita lakukan, literasi berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang kita lakukan setiap hari secara bergiliran, kemudian juga sholatnya berjamaah gitu ya, baik Pak maupun Putri gitu ya, kemudian juga ada kajian ajaran Islam. Itu bagian dari karakter building yang ada di sekolah kita. Nah, yang C, nah, kemudian entrepreneurship adalah menyiapkan lulusan yang berjiwa Wirausaha. tangguh, pantang menyerah, bertanggung jawab, disiplin. Apa programnya? Di kita ada program yang disebut dengan kewirausahaan. Bekerja sama dengan Mimakomat yang kita miliki, maka anak-anak dilatih untuk bagaimana dia berjiwa tangguh, disiplin, kuat, pantang menyerah gitu ya. Dalam bentuk apa? Ya, rutinitas kita berdialog atau berkomunikasi dengan tetangga-tetangga ataupun halayak ramai terkait dengan misalkan ada barang yang harus anak-anak itu sampaikan atau misalkan yang anak-anak itu jual. Ini bagian dari program entrepreneurship. Karena zaman sekarang gitu loh, kalau anak-anak kita tidak tangguh, tidak pantang menyerah, kemudian tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, itu apa jadinya mereka di kemudian hari? Karena tantangan dunia itu kan semakin ke depan bukan semakin lembek ya, tapi semakin keras. Kita menyiapkan itu. Kemudian R-nya responsif. Artinya anak-anak kita atau warga SMK Negeri 1 Subang yang keren ini harus responsif dengan berbagai perkembangan dunia yang ada sekarang. Contoh, podcast ini kan bagian dari responsif, gitu kan. Orang sekarang banyak ke podcast, hingar-bingar di Spotify dan seterusnya. Ya kita harus juga mengikuti perkembangan itu. Kemudian yang lebih tingginya lagi adalah kita banyak membuat produk-produk yang beraura responsif. Contoh standing information board. Siborin ya Pak? Siborin, gitu ya, sudah berhaki, sudah memiliki hak atas kekayaan intelektual. Sekarang zamannya muncul sepeda motor listrik. Kan? Nah, kita membangun motor listrik, namanya komik ya, komik 1 dan komik 2 itu juga sudah berhaki. Kemudian masalah sampah itu adalah masalah internasional yang menjadi booming kan, bagaimana sampah itu bisa dikelola dengan baik. Kita juga sudah membuat alat pembakar sampah tanpa asap gitu kan, desasilator gitu ya. Nah itu juga bagian dari responsif. Dan kemudian yang sekarang kita bangun itu adalah buku tamu digital. Sudah gak zaman lagi datang tamu kemudian nulis nomornya, nama siapa, keperluan kepada siapa gitu kan. Nah sekarang kita sudah secara elektronik, datang, ketik, foto, simpan, itu sudah merupakan sebuah hal yang luar biasa. Itu bagian dari responsif. Dan tentunya hal ini tidak boleh berhenti sebatas kepada kita sudah menyandang sebagai SMK yang inovasi di tahun 2022 kan, kita sebagai SMK inovasi tingkat Jawa Barat di award itu kita tidak boleh berhenti di situ, tapi terus mengembangkan inovasi-inovasi yang mungkin ke depan akan lebih banyak kita kembangkan. Itu di responsif ya. Selain juga pembelajaran kita juga tentunya adalah responsif dengan kebutuhan dengan dunia kerja. Contoh, kita punya 10 kompetensi keahlian yang semuanya dengan bangga bisa kita katakan bahwa 10 konsentrasi keahlian yang ada di sekolah kita sudah running teaching factory-nya. Berarti sudah inline dengan kebutuhan dunia kerja kan? Dan kita sudah mendapatkan anugerah kan sebagai SMK dengan pengelola teaching factory terbaik di Jawa Barat pada tahun 2023. Nah, ini adalah modal yang sangat bagus sehingga anak-anak itu belajar di bengkel-bengkelnya sudah inline dengan memang kebutuhan dari dunia kerja, karena di situ dunia kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Gitu ya. Kemudian E-nya excellent of kompetensi. Kita melatih mendidik anak-anak yang memang memiliki kompetensi yang excellent gitu ya. Dengan apa? Memperbanyak kerjasama dengan dunia kerja. Bu Meli sendiri kan di Hubin ya. Iya, betul. Berapa banyak dunia kerja yang terus berkolaborasi dengan sekolah kita, yang terus bersinergi dengan sekolah kita. Ini dalam rangka bagaimana menyiapkan anak-anak yang memiliki kompetensi yang excellent. Namun, nah, keempat pilar ini tetap kita membumi. N-nya nature, ya, cintai lingkungan sekitar kita. Makanya anak-anak ini yang SMP, MTS dan sederajat yang masuk ke SMK Negeri 1 Subang tentunya melihat
sekolahnya kan adem, ya hijau, nyaman, dan dengan berbagai taman yang ada, tempat duduk yang ada, gitu ya. Itu sebenarnya menjadi sesuatu yang dicari zaman sekarang gitu ya. Banyak orang-orang yang pergi ke gunung hanya untuk merasakan kehijauan, Healing ya, ketenangan, Pak, ya? healing gitu Iya, ya. betul. Nah, sekolah kita sudah konsep seperti itu. Kiranya itu. Sekolah mana lagi yang keren? Iya. Yang ya hanya SMK Hanya Negeri SMK 1 Negeri 1 Subang gitu ya. Oke. SMK Iya, dengan iya. tagline-nya modelnya keren. Iya gitu. Jadi Baik. kenapa Nesas tuh Ceren ya? Kalian cari. Iya, Nah, betul. warganet bagi yang merasa seperti apa SMK Negeri 1 Subang, tadi Bapak Kepala sudah menjelaskan serinci itu bahwa Iya. SMK Negeri 1 Subang dengan model kerennya itu siap untuk menerima siswa-siswi terbaik Yang untuk Ceren bergabung. juga Yang keren tentunya. juga Iya, pastinya. tentu. Bu Mel, tadi Bapak Kepala sudah menjelaskan seputar Iya, SMK iya. Negeri 1 Subang. Kita akan ke Ketua PPDB SMK Negeri 1 Subang nih. Ya, Yang seksi. Yang seksi. Sudah ada Pak Aca. Iya, nggak PPDB-nya bukan cuma PPDB-nya yang seksi. Iya. Ketuanya juga seksi. Oh, Iya. seksi. Tentu. Baik, Pak Aca, kita akan berbicara tentang PPDB karena banyak sekali Bu Meli pertanyaan-pertanyaan sekali lagi Pak yang datang baik itu langsung ke SMK 1 maupun melalui platform media sosial YouTube, Instagram, itu banyak yang bertanya. Pertanyaan pertama Pak, ada berapa tahap sebetulnya PPDB di SMK Negeri 1 Subang? Kemudian tahapan 1, tahapan 2-nya itu seperti apa prosesnya Pak? Baik, untuk PPDB, sebetulnya PPDB ini dari tiap tahun ketika dikelola oleh provinsi sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Kalau untuk tahapannya, Betul. karena tahapannya selalu ada 2 tahap. Ada 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Nah, mungkin di prosesnya ini yang berbeda di jalurnya ini. Untuk tahun ini tentunya ada perbedaan. Bahkan kalau dilihat dari sisi kuota kan itu sangat jauh Jauh, berbeda ya, Pak. dengan tahun-tahun sebelumnya Iya, ya. iya. Kalau tahun sebelumnya itu antara tahap 1 dan tahap 2 itu kuotanya itu hampir berimbang lah ya, tidak Iya. terlalu jauh. Tapi sekarang itu jauh banget kuotanya. Kalau kuota yang tahap 1 itu hanya 25%. Nah, kemudian untuk tahap kedua itu ada 75%. Nah, dari kuota saja ini sudah kelihatan bahwa ada perubahan ya Iya. di PPDB tahun ini. Untuk tahap 1 aja ini kalau dulu ada beberapa jalur, kalau sekarang hanya 2 jalur saja. Hanya 2 Hanya saja. 2 jalur saja yaitu jalur KETM dan jalur Prioritas. prioritas Prioritas terdekat. Iya. Jadi hanya ada 2 itu saja. Untuk yang KTM itu 15% itu kuotanya dari 864 siswa yang akan kita terima di SMK Negeri 1 Subang. Kemudian satu lagi yang prioritas terdekat itu hanya 10%. Dan nanti di tahap kedua itu kuotanya jauh lebih besar lagi ya. Iya. Kalau sekarang yang akan diterima di sekolah kita pada tahap 1 insya Allah akan dibuka sebentar lagi lah nanti sore. Iya. Itu ada 216 siswa. Nanti tahap kedua itu ada 648 kalau nggak salah itu sisanya kuotanya itu yang 75% lagi. Nah itu untuk yang tahap kedua itu ada yang pertama ada prestasinya itu prestasi nilai rapot ini akademik, kemudian ada prestasi kejuaraan. Kemudian yang kedua itu ada CIBI saya cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Nah itu mungkin ke sekolah kita tuh dari tahun-tahun sebelumnya sudah banyak diterima ya, sudah banyak diterima walaupun memang jumlahnya tidak banyak ya. Kalau untuk CIBI ini ada 1-2 anak atau yang terkemarin juga hanya 2 kalau nggak salah atau 1. Kemudian tahun ini juga mungkin saja nanti akan ada lagi yang mendaftar ke sekolah kita yang termasuk ke CIBI ini. Dan kalau kita lihat ini kan merupakan kebijakan dari pemerintah juga ya bahwa sekolah tidak boleh menolak kalau ada yang daftar ke sekolah kita yang memang termasuk ke CIBI ini asal memenuhi persyaratan, asal mereka menyiapkan persyaratan yang memang sesuai dengan yang disyaratkan di pos PPDB dari provinsi. Kemudian ada juga jalur perpindahan orang tua, kemudian jalur anak guru ya, Pak ya. Itu, nah itu ada jalur perpindahan orang tua, anak guru dan Berkebutuhan khusus masuk dalam CIBI ya? masuk dalam CIBI. Masuk dalam CIBI. Udah 3 itu ya kalau nggak salah. Untuk yang tahap kedua nanti yang akan dibuka mulai tanggal 24. Nah, itu barangkali kalau untuk tahapannya ada 2 tahapan, tahap pertama dan tahap kedua. Itu Pak Iin. Baik, berarti tahap 2 tadi Bu Mel ya, ada afirmasi, disabilitas, CIBI, cerdas istimewa, dan berbakat istimewa. Ini Pak banyak juga pertanyaan nih terkait dengan CIBI. Untuk yang hafal Al-Quran, ini banyak juga nih. Anak saya hafal Al-Quran, apakah bisa
langsung mendaftar di SMK Negeri 1 Subang dengan program yang tadi Bapak sampaikan, karakter building, yaitu Pembiasaan diri pembiasaan ya. diri. Mengaji juga ada di pagi Ya, itu, Pak. untuk PPDB kan yang berhafiz ya Quran itu kan bisa 30 juz Iya. atau Tuh. misalkan 15 juz, misalkan ya ada juga yang 10 gitu kan. Itu kan bisa mendaftar menggunakan jalur yang CB, Cerdas istimewa, berbakat istimewa. Yang terpenting nanti kan biasanya kalau dia hafiznya itu dia akan dibuktikan dengan adanya sertifikat. Bahwa sertifikat itu menyatakan bahwa dia sudah tahfiz di juz berapa, juz berapa, juz berapa. Biasanya itu apa istilahnya, sertifikat itu biasanya per juz biasanya. Jadi sehingga ketika dia mendaftarkan masuk kepada jalur yang CB tadi dengan mengupload sertifikat-sertifikat tersebut gitu kan. Nah, ini ya kami sangat berharap gitu apabila ada teman-teman SMP, MTS dan sederajat yang kebetulan dia tahfiz ingin mendaftar ke SMK Negeri 1 Subang, silakan, kami sangat welcome. Sangat welcome, silakan ikuti jalur yang sudah disediakan melalui cerdas istimewa, Berbakat istimewa. Pun demikian juga karena kita mengadopsi peraturan yang harus mengakomodir juga yang inklusi gitu ya, dipersilakan juga gitu ya kepada teman-teman yang berkebutuhan khusus juga kalau ingin mendaftar ke SMK Negeri 1 Subang juga dipersilakan, tetapi melihat kepada karakteristik kompetensi keahlian. Oke. Gitu ya. Maksudnya melihat karakteristik kompetensi kalian itu seperti ini gambarannya misalkan ya. Walaupun secara peraturan memang kita tidak boleh apa istilahnya tidak boleh menghalangi, tapi kan ini berkaitan dengan pekerjaan. Kompetensi pekerjaan. Contoh misalkan mohon maaf teman-teman yang tidak memiliki tangan satu belah misalkan mendaftar ke apa istilahnya teknik pemesinan. Tapi kan itu nggak sesuai karena teknik pemesinan kan butuh dua tangan untuk ya Mengangkat mengangkat barang, mesin dan lain sebagainya. melakukan Oke. mengoperasikan mesin gitu kan. Nah, disarankan mungkin nanti jika berkomunikasi dengan tim kami disarankan nanti untuk memilih kepada jurusan-jurusan yang memang karakteristiknya itu tidak membutuhkan dua belah tangan gitu nanti gitu ya. Untuk ini dipersilakan untuk datang langsung ke SMK Negeri 1 Subang. Baik. Karena kita ada tim informasi, jadi ketika datang itu pasti dihadapi oleh tim informasi. betul. Seluruh keluh kesah CPD orang tua silahkan disampaikan kepada tim informasi. Nanti tim informasi akan mengolah itu dan menyampaikan dalam bentuk advokasi yang mungkin bisa ditempuh seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Tadi untuk disabilitas atau CIBI, Bu Meli ya, karena banyak sekali betul. pertanyaan Pak terkait itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, ini terkait masih di tahap yang kedua, prestasi nilai rapot nih Pak Aca. Prestasi nilai rapot tuh banyak ditanyakan, anak saya tuh rata-ratanya 8, apakah Iya. bisa diterima atau tidak? Atau grade-nya tuh harus naik atau enggak sih? Iya, katanya dan gitu. mata pelajaran apa saja sebetulnya yang digabungkan menjadi satu? Apakah semua mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu saja nih Iya, Pak Aca? betul, Oke. itu. Baik, untuk terkait dengan jalur prestasi nilai rapot berarti ini ya. Kalau dilihat dari pos yang sudah disebar, disosialisasikan dari provinsi, sebetulnya untuk SMA dan SMK itu saya melihat ada perbedaan. Jadi tidak sama antara SMA dengan SMK, walaupun sebetulnya kami pun belum tahu secara sistem ya, apakah ada persamaan atau tidak. Kalau di SMA itu untuk jalur prestasi nilai rapot ini ditentukan dari rata-rata nilai 5 mata pelajaran. Sama untuk SMK juga ada 5 mata pelajaran. Ada bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPS. IPA dan IPS. Nah, untuk SMA 5 mata pelajaran akan dirata-ratakan ditambah dengan kalau nggak salah 5% dari akreditasi sekolah, nilai akreditasi sekolah. Sekolah asal ya, Pak? Ya, Iya. SMP-nya. ya SMP 0,05 berarti kan dari akreditasi sekolah. Nah itu untuk SMA. Sedangkan untuk SMK ini perbedaannya dilihat dari pos itu untuk SMK itu tidak ada ditambah dengan akreditasi sekolah itu tidak ada, tetapi adanya pembobotan.
Misalkan untuk bahasa Indonesia bobotnya 2, bahasa Inggris bobotnya ada. Ini tergantung jurusannya Jurusan. juga nih. Oh, tergantung Tergantung jurusan jurusan. juga ya. nih, Jadi beda-beda. 10 jurusan itu berbeda-beda gitu ya Pak ya? Beda bobotnya ini. Oh, iya. Jadi bobot IPA untuk jurusan yang bisnis dan manajemen itu berbeda dengan bobot IPA untuk jurusan Teknik, teknologi. iya. Yang teknik itu beda. Iya. Nah, itu mungkin secara jelasnya sebetulnya bisa pendaftar atau orang tua bisa lihat sebetulnya di di file PDF sebagai sosialisasi yang sudah dikirimkan oleh provinsi. Sebetulnya itu sudah terbuka, bisa Iya. diakses oleh semua orang sebetulnya. Kalau memang belum, mungkin nanti kami juga bisa menyebarkan informasi itu, karena itu memang legal dan dipersilakan untuk disebarkan kepada masyarakat bagi mereka yang ingin tahu. Harusnya seperti sudah sampai di Harusnya sekolahnya sudah, masing-masing ya Pak? sudah sampai Ya, sekolah Iya, dan masing-masing kita sudah juga terima. kan provinsi sudah secara masif melakukan sosialisasi kan. Iya, iya. Mulai dari Kick off bahkan ya, Pak, ada kick kick off-nya, off. kemudian Iya. kita mengundang para SMP, kemudian pejabat-pejabat pemerintah gitu ya, kecamatan, Iya. kelurahan, kemudian kodim, Puramil, kepolisian, Iya. kita panggil bersama-sama dalam penyosialisasian terkait dengan PPD tersebut. Sehingga sebenarnya informasi terkait dengan ini sudah seharusnya sih sudah masif gitu ya, Iya. karena di berbagai media juga sudah disampaikan. Nah, sedikit menambahkan Pak Aca ya. Ya. Bedanya SMA dengan SMK nanti gini ya, kalau misalkan ini terjadi di lapangan misalkan ini kita misalkan 2 orang ini bertetangga gitu ya, yang satu misalkan dia mendaftarnya itu ke jurusannya rekayasa perangkat lunak, Iya. sementara yang ini misalkan dia mendaftarnya ke jurusan misalkan teknik logistik gitu ya. Secara keseharian 2 anak ini berbeda nilainya. Yang satu ini juara pertama, misalkan di sekolahnya ada di kelasnya, yang ini juara taruhlah 10 besar gitu ya. Iya. Nah, bisa saja nanti akan muncul ketika dalam pengumuman itu justru yang 10 besar ini yang diterima di teknik logistik. Sementara yang juara pertama yang daftar ke RPL ini tidak diterima. Bisa saja terjadi demikian. Kenapa? Karena hitungnya kan gini. Pertama, yang kita hitung itu adalah nilai yang 5 mata pelajaran plus dengan bobot. Bobot ya. Kita misalkan ini anak yang juara pertama ini dia rata-rata nilainya 9. Tapi setelah dilihat dari 5 mata pelajaran gitu ya, matematikanya dia 7 gitu. Tapi bahasa Indonesianya dia 8, bahasa Inggrisnya 8, IPA-nya 7 misalkan gitu ya. Iya. Tapi yang lainnya nilainya 9,5 gitu ya, Ya. sehingga dia rata-rata 9. Nah, sementara yang ini misalkan dia matematikanya 8 gitu ya. IPS-nya misalkan dia 8 atau IPA-nya dia 9 gitu kan. Beda kan gitu. Iya. Tapi dia 10 besar karena yang nilai mata pelajaran yang Yang lainnya lain, rendah iya, gitu. iya. Itu bisa terjadi. Jadi ketika hal ini apa istilahnya terjadi, sebenarnya pemahamannya adalah SMK itu sangat tergantung kepada konsentrasi keahlian yang dipilih. Nah, bobotnya kan jelas untuk rapot tadi kan. Ketika kita memilih jurusannya yang misalkan rekayasa perangkat lunak, itu kan berarti di situ syaratnya bobot matematikanya kan 3 misalkan. Kemudian IPA-nya 3. Tapi IPS-nya 1 bobotnya gitu. Tapi ketika anak ini memilih misalkan teknik logistik misalkan gitu ya, ternyata kan di syaratnya itu adalah IPS-nya dia harus 8 misalkan, atau bobotnya dia 2 IPS-nya, tapi matematikanya misalkan 2, kan nanti perhitungannya jadi lain. Ya. Nah, mungkin itu terjadi dan untuk bisa dipahami bagi orang tua ataupun CPD, sehingga ketika dihadapi seperti itu silakan aja datang untuk SMK Negeri 1 Subang untuk mendapatkan penjelasan yang Iya. lebih Iya. rinci Betul. gitu ya. Jadi tidak bisa menyalahkan juga akhirnya kenapa sih itu Ah, nilainya dan si ini. Yang penting iya. kan ke 5 mata pelajaran itu ya Iya, Pak ya. betul. Beserta Betul, bobot betul. yang disatukan nantinya gitu ya. Lulus juga gimana. Dan ini juga tambahan juga nih, misalkan ini untuk tahap pertama nih nanti yang akan diumumkan nanti hari ini ya. Nah, mungkin saja gitu ya. Terutama di prioritas terdekat nih, ya. Anak ini seperti yang saya sampaikan, anak ini tinggal di Perumnas. Perumnas itu kan ke sini paling 1 kilometer gitu Iya, ya. iya betul. Nah, sementara anak yang satu, dia tinggal mungkin di sana nih, di Belendung, yang jaraknya mungkin sampai ada 5 kilo, 5 kilo, 4 sampai 5 kilo. gitu ya. Ya. Mereka mendaftar kepada jurusan yang berbeda.
gitu. Yang diterima malah yang dibelendung. Yang di Perumnas itu tertolak secara sistem. Padahal dua-duanya mengajukan prioritas terdekat. Nah, mohon dipahami oleh teman-teman CPD maupun orang tua bahwa di SMK itu bukan zonasi, tapi prioritas terdekat. Kalau zonasi kan ini titik sekolah, dia nyebar gitu kan. Yang terdekat dari sana terus, kalau misalkan nggak dapat lagi terus, itu kan itu zonasi kan. Kalau prioritas terdekat itu adalah ya ditentukan oleh satu konsentrasi kalian yang dipilih. Ketika dia memilihnya misalkan jurusan AKL yang kebetulan peminatnya banyak gitu ya, dari lingkup dari yang terdekat sampai yang terjauh, mungkin saja nanti yang memilih AKL ini jarak terjauh tuh hanya sampai kepada Dolog misalkan. Sini ada lapang Dolog ya? Ada. Lapang Dolog terjauh tuh, yang terjauh. Ke baratnya sampai ke Pintuyu misalkan, itu hanya jaraknya misalnya sekitar 400 600 meter ya. 400 600 meter. Itu dipenuhi. Sehingga yang mendaftarnya dia di Perumnas tadi tidak terbawa karena sudah terpenuhi oleh prioritas terdekat itu oleh anak-anak yang memang tinggalnya di kisaran 400 sampai 600 meter. Tetapi yang tadi misalkan yang orang dari Belendung, dia daftarnya misalkan ke Tata Boga. Ternyata yang ke Tata Boga tuh yang daftar itu tidak ada anak-anak yang areal dekat gitu. Betul. Paling dekat tuh misalkan anak-anak Sukamelang gitu ya, paling dekat misalkan Belendung, Sukamelang, Belendung. Kesananya misalkan Pasir Karumbi gitu ya. Kesananya misalkan daerah Dangder gitu ya. Cicadas gitu ya, Pak. Sehingga anak yang daftar itu keterima karena prioritasnya ada di situ. Nah, itu juga mohon dipahami bahwa ketertolakan karena prioritas terdekat itu lihat dulu kepada konsentrasi keahlian yang dipilih dan pendaftar yang kepada konsentrasi kalian itu sendiri gitu. Itu nanti akan diperebutkan. Ya, ini gitu. juga kayaknya yang harus ditekankan nih Pak Iin gitu. Soalnya selalu banyak CPD dan bahkan orang tua gitu Pak yang masuk ke sosmed itu bertanya, oh prioritas terdekat itu zonasi ya gitu. Bukan. Selalu bertanya seperti itu gitu. Nah, kalau seperti ini kan sudah terjawab tadi oleh Bapak. Jadi sangat jelas kita gitu kan. punya 10 konsentrasi keahlian, berarti ke 10-nya itu akan berbeda. Iya. Batasnya akan berbeda sesuai dengan kuota yang kita buka. Kemudian kepada pendaftar yang daftar ke jurusan itu mana yang terdekat. Berarti lagi-lagi kita kembali lagi ke jurusan masing-masing ya. Betul. Kembali ke jurusan masing-masing. Iya. Bermainnya di jurusan. Makanya kalau dibandingkan dengan SMA ya jauh gitu. Beda gitu ya. Beda sekali. Iya. Kalau mungkin tambahannya untuk zonasi itu, untuk SMA itu ditetapkan. Jadi misalkan ada SMAA. Nah, ini yang bisa masuk ke sekolah tersebut itu hanya kecamatan 1, 2, 3 aja. Nah, kecamatan yang jauh itu nggak bisa. Itu udah ditentukan. Jadi wilayah mana aja yang bisa masuk ke SMA tersebut. Nah, kalau kita kan tidak ada itu. Tidak ada ditentukan kecamatan mana saja yang bisa masuk ke sekolah kita. Kita bebas. Untuk SMK itu bebas dari ujung utara sampai ujung selatan. Iya, boleh. Ujung timur Subang itu boleh. Boleh mencoba aja dulu ya Pak. Iya. Boleh mencoba daftar sekolah. Yang terpenting yang terdekat kepada sekolah gitu ya, berdasarkan pada jurusan tersebut. Itu jurusan tersebut itu. Dan bukannya sekarang kita sudah 958 pendaftar ya Pak? Ya, betul. Sudah 900. Ini baru tahap 1 ya. Baru tahap 1. Tapi yang diterima 216. Baik, Bapak, ini banyak juga ditanyakan nih. Apabila ada calon peserta didik yang sudah mendaftar di tahap pertama, Pak, kemudian gagal, belum rezekinya di tahap yang pertama, apa yang harus dilakukan? Bolehkah nanti di tahap di kedua tahap mencoba kedua atau sangat boleh sangat bersabar boleh. di tahap 2 dan Sangatnya kesempatannya lebih besar karena 75%. Dan ada 684 yang akan diterima ya Pak? Yang akan diterima di sekolah kita. Hanya sarannya lihat situasi terkait dengan pendaftar di masing-masing konsentrasi keahlian. Artinya kalau itu sudah sangat banyak pendaftarnya dengan komposisi nilainya bagus-bagus, sarannya adalah memilih pada jurusan yang lain yang masih banyak membutuhkan. Iya, betul. Pinter-pinter saja dalam memilih jurusan. Ya, cukup.
Sangat jelas bahkan ya. Sangat jelas, sangat jelas. sekali Kebetulan gitu. pertanyaan yang kami ajukan itu pertanyaan yang paling banyak Banyak. dipertanyakan, sehingga memang harus mengundang Bapak Kepala, juga mengundang Ketua PPDB SMK Negeri 1 Subang. Apabila ada pertanyaan yang lain, boleh warga Nesas silahkan bertanya Ya. langsung ke platform media sosial SMK Negeri 1 Subang. Di Instagram juga di @official_smkn1 Subang itu pasti selalu sama adminnya dijawab sebisa mungkin ya. Betul. Kalaupun memang misalkan masih ada informasi yang miss, silakan saja datang ke sekolah gitu. Betul. Jelas sekali ya. Jadi buat netines yang punya keluarga dan lain-lain juga warganet semua ya yang di sekitar SMK 1 Subang maupun yang di Subang, SMK 1 itu udah jadi sekolah favorit, Pak. Jangan Insya putus. Iya, amin ya. Amin. Selalu. Iya, selalu. Jangan putus asa kalau tidak diterima nanti dinyatakan di tahap 1 belum ada rezekinya. Masih ada tahap 2 yang kita masih membuka untuk 684 siswa. Jadi Oke. memang presentasinya 25% dan 75% Baik. gitu ya, Pak ya. Terjawab sudah ya, Pak ya. Kami menunggu semuanya untuk bersama-sama di SMK Negeri 1 Subang yang Keren. Ini gini ya, Pak. Keren. keren. Mungkin satu kali lagi, kapan sih Pak tahap 2 Pak dibuka, Pak? Tahap 2 24 Juni. 24 sampai Mulai 24 Juni, 24, 25, 26, 27, 28. Sampai 28. Berarti hari Senin ini nih Netines ya. Jadi kalau yang hari ini misalkan mendapat berita yang kurang enak tidak diterima, hari Senin masih bisa gas untuk Tuh. daftar ke SMK Negeri 1 Subang yang Keren. gitu ya Pak Yud ya. Baik, Bu Meli, karena keterbatasan oleh waktu, kita jumpa lagi nanti di podcast-podcast yang menarik, unik Iya, lainnya seputar SMK Negeri 1 Subang. Terima kasih untuk Bapak, Pak. Sama-sama. Terima kasih sudah Sama-sama. meluangkan Terima waktunya. kasih banyak. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Betul di sekali. materi yang lebih seru. Oke. Betul. Ya, silakan Pak Yud. Oke. Sobat Nesa semuanya, sekali lagi kita sudah menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa yang sudah menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan PPDB. Sekali lagi, sampai jumpa di podcast keren selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.